Assalamualaikum Sobat Football United. Antoine Semenyo ini kembali lagi disebutkan oleh Fabrizio Romano ya. Ada kaitannya dengan dua pemain Manchester United ini yang diinformasikan oleh Fabrizio Romano, yaitu adalah Kobbie Mainoo dan juga Joshua Zirkzee. Manchester United bisa saja memfasilitasi pergerakan untuk mendatangkan Antoine Semenyo dengan melepas Joshua Zirkzee, apakah dengan secara permanen atau secara pinjaman ya, dengan kewajiban untuk membeli. Ada pertemuan yang dilakukan dengan AS Roma di London ya, pekan lalu. Ini terkait dengan Joshua Zirkzee. Kobbie Mainoo memiliki keinginan yang kuat untuk bergabung dengan Napoli dan lebih memilih Napoli di samping ada minat 10-12 klub yang berminat dengan Kobbie Mainoo, dan keluarga dari Kobbie Mainoo pun juga mendukung perpindahan tersebut. Napoli sangat mendorong dan membuat progres ya dari sisi pemain, dan sekarang tergantung Manchester United. Ya, poinnya adalah Semenyo. Semenyo sendiri kenapa sih kok menghangat ini ya? Semenyo memiliki release clause 65 juta pounds release clause yang bisa diaktifkan langsung di bulan Januari. Jadi kalau ada klub yang bisa membayar 65 juta pounds ke Bournemouth, Antoine Semenyo cabut dari Bournemouth. Dan Fabrizio Romano pun juga mengabarkan ya, sangat besar ini Semenyo cabut dari Bournemouth di bulan Januari ini dengan minat dari beberapa klub, misalnya dari Tottenham Hotspur, dan juga ada komunikasi yang sudah dilakukan dengan Manchester City dan juga Manchester United. Nah, ini yang menarik ya. Manchester United sudah menghubungi pihak dari Semenyo untuk meminta informasi, untuk mengetahui detail-detail yang bisa dilakukan untuk bernegosiasi, untuk mencari kesepakatan untuk mendatangkan Antoine Semenyo ya. 65 juta pounds release clause-nya ini jelas. Nah, saat ini ya, bagaimana keadaan Semenyo? Kita tahu Semenyo merupakan pemain yang berkualitas. Ruben Amorim menginginkan Semenyo di bursa transfer musim panas kemarin. Ini sudah diberitakan. Dia menjadi opsi sebelum Manchester United mendatangkan Mbeumo. Walaupun ada informasi lain yang juga gue baca, Semenyo ini akan diplot sebagai wingback sebelah mana? Wingback sebelah kiri, karena Ruben Amorim menginginkan pemain berkaki kanan untuk posisi sebelah kiri. Manchester United di bursa transfer musim panas kemarin sudah mendatangkan penyerang ya, atau pemain dengan tipikal menyerang dalam diri Mbeumo, Cunha dan juga Benjamin Sesko, dan ternyata Semenyo ini diplot bukan untuk posisi itu, bukan untuk posisi gelandang serang, tapi lebih ke sayap ya, lebih tepatnya adalah wingback sebelah kiri. Nampaknya seperti itu. Nah, saat ini bagaimana nih? Haruskah Manchester United mendatangkan Semenyo? Apakah ini merupakan keputusan yang bagus? Apakah ini memang sesuatu yang akan merubah ya Manchester United? Kita tahu bagaimana di sisi sebelah kanan wingback ini ada seorang Amat memiliki naluri sebenarnya lebih ke pemain serang ya, melihat bagaimana posisi dia secara natural sebenarnya adalah seorang sayap serang. Di beberapa peminjaman sebelumnya dari Manchester United di beberapa klub ya, misalnya di Rangers dan di Sunderland, dia bahkan berposisi sebagai penyerang. Antoine Semenyo pun juga demikian, dan nampaknya memang karakter seperti inilah yang dibutuhkan oleh Ruben Amorim untuk mengisi posisi wingback. Dan kalau melihat misalnya heat maps ya daripada seorang Semenyo dan juga Amat, ini hampir sama. Dan Semenyo bisa atau punya kualitas bermain di sayap sebelah kiri. Nah, sebelum ke ke kesimpulan sementara secara ringan amatiran menurut gue ya, apakah Semenyo ini harus didatangkan atau tidak, ada beberapa pertanyaan dulu ya. Apakah Semenyo ini pemain yang berkualitas, pemain bagus? Gua berkata bahwa justru dia seorang pemain premium saat ini ya, dengan melihat kontribusi permainan ya, dan juga kontribusi misalnya gol ataupun assist ataupun juga ancaman yang diberikan untuk Bournemouth ketika menghadapi klub-klub lawan. Ketika menghadapi Manchester United misalnya di Old Trafford ya, Antoine Semenyo bukan hanya mencetak gol,
tapi juga memberikan permainan yang mengancam ya menurut gue untuk Manchester United. Kepada Manchester United ketika ya bermain di Old Trafford. Dan ya balik lagi, apakah dia pemain bagus? Buat gue dia pemain premium, dan itu sudah dibuktikan selama 2 musim berurutan di Premier League. Dia juga artinya dia memiliki pengalaman ya di Premier League. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga ya, karena melihat Semenyo posisinya nampaknya akan diplot untuk wingback sebelah kiri. Lalu harga juga dari Semenyo ini tidak murah ya, 65 juta pounds. Apakah Antoine Semenyo ini adalah prioritas bagi Manchester United, terutama di bulan Januari dan juga nanti di musim panas ya? Apakah prioritas? Menurut gua, kalau prioritas itu satu, gua pikir bukan. Karena prioritas Manchester United jelas ada di lini tengah. Kita bisa berbicara terkait dengan kualitas wingback yang saat ini dimiliki ya, Dorgu ataupun juga Dalot. Tapi lini tengah Manchester United menurut gua adalah prioritasnya. Manchester United sangat tipis sekali di lini tengah, di mana lini tengah ini sangat penting sekali, sangat vital, sangat krusial. Manchester United hanya punya Bruno Fernandes ya, yang masih sangat-sangat diandalkan dan memang memiliki kontribusi yang sangat-sangat tinggi. Lalu Casemiro. Selepas itu, tidak pada diri Kobbie Mainoo, bukan juga pada Ugarte. Jadi, prioritas menurut gue memang ada di lini tengah saat ini. Kita tahu Manchester United juga dihubungkan dengan nama-nama misalnya Baleba, ya, Elliot Anderson, Adam Wharton. Dan sering juga diberitakan Manchester United ini bersiap ya untuk melakukan pergerakan mendatangkan bahkan bisa jadi 2 ya. Karena memang prioritas, dan ini pun juga sudah diindikasikan di penghujung bursa transfer musim panas kemarin, di mana Manchester United memiliki prioritas lini serang, tapi Manchester United juga mengintip nih peluang untuk mendatangkan pemain lini tengah setelah mereka menghadirkan Senne Lammens ya kan untuk posisi penjaga gawang, di mana ini juga merupakan prioritas lainnya di bursa transfer musim panas yang lalu. Tapi setelahnya terlihat jelas terbuka bahwa memang prioritas menurut gua, sekali lagi secara ringan amatiran, ini ada pada lini tengah. Nah, kalau prioritasnya memang ada di lini tengah, semisal Manchester United mendatangkan Semenyo karena rilis clause-nya ada di bulan Januari nanti di bursa transfer musim dingin, apakah dengan mendatangkan Semenyo ini akan memiliki efek ataupun impact dengan budget untuk mendatangkan pemain lini tengah di bursa transfer musim panas? Karena gue tidak berpikir ya Baleba, Elliot Anderson, Adam Wharton ini bisa didatangkan di bursa transfer Januari. Artinya memang di bursa transfer musim panas ya. Apakah mendatangkan Semenyo ini akan memiliki pengaruh dari sisi keuangan, dari sisi finansial? Menurut gue iya. Harga dari Semenyo ini tidak murah loh, 65 juta pounds, berarti sekitar 70-75 juta euro ya kan. Ada impactnya? Iya, ada impactnya. Jadi ada kemungkinan menurut gue dengan mendatangkan Semenyo, maka Manchester United mungkin kemungkinan terburuknya tidak bisa mendatangkan bahkan satu nama ya, di antara Elliot Anderson, Adam Wharton dan juga Baleba. Melihat ya mereka mungkin akan dihargai 100 ya sekitar 100 lah ya, angkanya sekitar seperti itu. Ya, tapi kan nanti ada Rasmus Højlund, ada Rashford yang bisa dijual dan akan memberikan pemasukan. Belum lagi misalnya Casemiro yang lepas akan menghemat budget gaji ya kan. Mungkin Kobbie Mainoo juga bisa dilepas secara permanen, akan memberikan keuntungan 100% dari sisi PSR. Iya. Tapi tetap akan memiliki pengaruh menurut gue di budget Manchester United yang di bursa transfer Januari ini mereka sudah harus mengeluarkan 70 sampai 75 juta euro. Beberapa waktu yang lalu Manchester United merilis laporan keuangan ya. Di mana dari laporan keuangan tersebut bisa dilihat budget Manchester United untuk dikeluarkan di bursa transfer bulan Januari ya. Ini sangat tipis, sangat tidak mungkin menurut gue. Jadi memang sangat bergantung di bursa transfer musim panas, dan itu pun juga tergantung dari penjualan ya. Itu untuk bursa transfer musim panas. Nah, untuk melakukan hal itu saja Manchester United sudah sangat sangat tipis gitu loh. Untuk bisa ya menebus pemain dengan angka berapa? 100 lebih mungkin.
sudah sangat kesulitan menurut gue. Sehingga bahkan gue berpikir untuk bursa transfer musim panas nanti, untuk mendatangkan pemain lini tengah, katakanlah Manchester United tidak melakukan pergerakan di bursa transfer musim dingin, itu pun mungkin tidak bisa dilakukan di awal. Mungkin Manchester United butuh konsolidasi dulu, butuh untuk punya kepastian dulu nih, siapa-siapa saja yang dilepas dengan angka berapa kisarannya, baru mereka bisa bergerak. Menurut gue seperti itu. Dan ini ternyata kalau seandainya Semenyo didatangkan di bursa transfer Januari 70-75 juta euro, ini kan pastilah ada punya pengaruh di keleluasaan Manchester United ya, di kemampuan Manchester United, bukan keleluasaan, ulangi, di kemampuan Manchester United untuk bergerak di bursa transfer musim panas nanti. Jadi memang ada impact-nya. Dan ini harus sangat-sangat diperhatikan. Dan terakhir, semisalnya Semenyo didatangkan oleh Manchester United di bursa transfer Januari, apakah dia akan memberikan perbedaan Manchester United dalam usaha untuk mendapatkan tiket Eropa, atau dalam hal ini mungkin kita bisa berbicara Liga Champions musim depan? Apakah ada pengaruhnya juga ke sana? Menurut gue ada. Saat ini Manchester United tidak punya masalah ya di sisi mencetak gol. Kalau kita berbicara terkait dengan kemampuan Semenyo untuk menyerang ya, Manchester United angka mencetak golnya sangat bagus. Salah satu di antara 5 besar atau 3 besar. Kalau tidak salah, gue nggak tahu ya, gue belum lihat. Ini jadi menarik juga untuk gue cek secara ringan amatiran Sobat Football United. Saat ini nilai ataupun angka Manchester United dalam mencetak gol itu hanya lebih jelek dari Manchester City. Ketika gue bikin video ini nih hari Sabtu pagi ya, waktu Eropa, memang ada Premier League tentu saja hari ini, tapi Manchester United ini angkanya sama dengan Arsenal, mencetak golnya di 30 dan hanya lebih jelek dibanding Manchester City. Jadi memang ada di 3 besar gitu. Artinya dari sisi kemampuan mencetak gol no problem, tidak masalah. Tapi apakah dengan mendatangkan Semenyo maka akan menambah peluang Manchester United untuk bisa mendapatkan tiket Liga Champions? Menurut gue iya, karena kualitas dari Semenyo itu sendiri. Di pertanyaan pertama ya, apakah Semenyo ini pemain bagus, buat gue pemain premium, akan menambah kualitas dari Manchester United secara kolektif? Iya, menurut gue. Tapi ya, ini juga merupakan faktor yang harus diperhitungkan. Nah, sekarang kesimpulannya, apakah menurut gue Semenyo bisa untuk didatangkan ya, atau lebih baik untuk didatangkan oleh Manchester United? Gue masih berpikir prioritas sih. Prioritasnya ada di mana? Pergerakan Manchester United di bursa transfer sebelumnya, sering sekali mereka bergerak berdasarkan apa yang terjadi di market gitu ya. Apa yang terjadi di market, kalau memang ada peluang, pemain bagus gitu ya, datangkan. Tapi apakah pemain itu memang dibutuhkan? Apakah pemain itu memang merupakan prioritas? Enggak. Salah satu contohnya misalnya Alexis Sanchez ya, pada saat itu gue ingat bener, ketika ada peluang untuk mendatangkan Alexis Sanchez, pemain berkualitas pada saat itu membela Arsenal, Manchester United seperti kayak, kita harus dapatkan, berapapun harganya kita datangkan, tanpa melihat lebih dalam misalnya apakah dia punya posisi yang pas di sistem pada saat itu, ataukah memang dia merupakan prioritas. Hal-hal seperti itu ya menurut gue. Dari situ, dan fakta lainnya bahwa Manchester United tidak memiliki keleluasaan yang cukup luas gitu ya di bidang finansial untuk bergerak di bursa transfer. Nah, dari situ gue berpikir kesimpulannya, gue sih lebih ke enggak ya Sobat Football United. Kita bisa jadi berbeda pendapat di sini, no problem di sana. Sobat Football United yang punya pendapat berbeda ataupun yang sama bisa drop di kolom komen beserta alasannya juga. Gue sih lebih ke yang Manchester United. Kita berbicara sesuatu yang jangka menengah dan juga jangka panjang. Lini tengah ini merupakan sesuatu yang sangat krusial. Target Manchester United ini tidak main-main ya. Target pemain-pemainnya maksud gue. Kita bisa jadi mendapatkan Liga Champions, bisa jadi tidak mendapatkan Liga Champions. Kita ada banyak kemungkinan di sana. Dengan misalnya kita mendatangkan Semenyo pun, apakah secara drastis, tadi sempat gue tanyakan ya kan, apakah bisa merubah peluang? Yes, merubah peluang tapi untuk mendapatkan sebuah kepastian kan juga enggak gitu loh, maksud gue.
Ya peluang untuk mendapatkan tiket Liga Champions akan lebih besar. Iya, peluangnya. Tapi apakah Manchester United pasti mendapatkan tiket Liga Champions? I don't know. Gue nggak tahu gitu loh. Jadi ada sesuatu yang semisal sudah mengeluarkan uang 70-75 juta euro ya, lalu tidak mendapatkan tiket Liga Champions. Ini bisa menjadi sesuatu yang memperburuk peluang Manchester United untuk mendatangkan pemain lini tengah nggak sih di bursa transfer musim panas selanjutnya menurut gue. Jadi dari situ gue lebih memilih enggak sih, tetap pada jalur prioritas, pusatkan segala menurut gue ya keadaan termasuk situasi finansial untuk bergerak di bursa transfer musim panas nanti, mendatangkan 1-2 nama dari 3 target yang ditetapkan untuk posisi lini tengah. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Perbedaan tidak masalah menurut gue. Drop dengan sopan di kolom komen ya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Semoga semuanya sehat-sehat selalu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.